Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Lisa Prayogo. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan musisi yang handal, pemain keyboard, dan seorang arranger yang terampil, Rio Ricardo. Amin. Rio, apa kabar? Baik, bisa. Kesibukan terakhir untuk event-event musik? Kesibukan sekarang tuh aku tuh sibuknya masih produksi rekaman. Terus kebetulan juga sekarang aku jadi musik directornya untuk Vina Panduwinata untuk konser-konsernya. Ya udah itu sih terakhir yang proyek kita bareng. Kesibukannya itu. Ketemunya susah banget tungguinnya ya. Enggak, kemarin kebetulan karena Vina Panduwinata konser 40 tahun. Cuman dikasih batas 2 minggu untuk aransemen 20 lagu. Jadi aku emang nggak bisa gerak selama itu. Jadi harus fokus tiap hari kerjain itu. Tapi sekarang udah free. Rio boleh cerita perjalanan dan pengalaman bermusik dari mulai menjadi seorang musisi, kemudian juga merangkap sebagai penata musik. Awalnya aku main musik tuh umur 9 tahun. Belajar musik dari ayah, dari nenek, main piano juga. Ya udah belajar, terusin belajar. Sampai akhirnya aku pergi ke Jakarta sendirian, ngerantau sendirian. Sendiri ya? Sendirian. Ke Jogja dulu bahkan, ke Jogja, Malang, baru Jakarta. Singkat cerita ke Jakarta, aku tinggal di sebuah kosan yang di depannya itu ada studio musik, studio rekaman. Di daerah mana? Di daerah Taman Mini, studio rekaman. Jadi banyak artis-artis rekaman di situ. Ya udah kadang-kadang kan studio gitu dia butuh session player untuk rekaman artis siapa, penyanyi siapa, butuh keyboard, ya udah saya ngisi gitu. Akhirnya sampai suatu saat ada band Kotak, waktu itu band pop namanya, band pop rock Kotak, diproduksi oleh Pak Burman. Yang jadi produser Pak Burman. Akhirnya saya juga yang ngisi keyboard, dari situ Pak Burman dan saya senang, akhirnya saya bekerja sama dengan beliau sampai sekarang. Dari situ mulai terbiasa produksi sendiri juga, mulai mixing sendiri, mulai aransemen sendiri karena keseringan kerja bareng gitu kan, akhirnya jadi terbiasa. Sebenarnya sih belajarnya tuh bukan belajar benar-benar niat belajar gitu, cuman bisa karena biasa. Sebenarnya gitu sih. Learning by doing. Benar. Kemudian sejak mulai kapan tertarik untuk menjadi penata musik? Penata musik, aku sih kalau udah mulai menjadi penata musik tuh baru 2007-an lah, 2007-an lah. 2007 sampai sekarang. Tertariknya itu tadi karena sering kerja bareng produksi gitu kan. Session player, lama-lama kebiasaan ngerjain sendiri akhirnya. Sudah kira-kira berapa tahun di jalan? 15 ya? 15 tahun? Jam terbangnya sudah cukup banyak ya? Ya lumayan lah. Lumayan. Sudah banyak makan asam garam? Lumayan, dari dibayar cuma 300.000. Sampai ya. Kemudian dari peran seorang penata musik itu tugasnya sebenarnya kan memperindah sebuah karya, mempercantik dan mendukung pesan dari lagu itu juga harus sampai kepada pendengarnya ya. Biasanya yang menjadi kendala saat proses membuat aransemen itu apa begitu? Ada nggak kendala-kendalanya di dalam? Kendalanya sih selama komunikasi kita ke klien lancar sih sebenarnya nggak ada kendala ya. Misalnya saya sebagai produser, saya harus komunikasi dulu dengan songwriter, komunikasi dulu dengan penyanyi, kita harus kenal dulu penyanyinya, karakternya seperti apa, terus karakter liriknya seperti apa. Kalau semua itu udah dipahami sih sebenarnya nggak ada kesulitan sih, semuanya ngalir aja gitu. Misalnya sedang nggak mood, perlu nggak seperti itu? Lagi nggak mood nih. Aku kayak gitu orangnya. Sebenarnya aku kayak gitu. Oke. Jadi bagaimana menyiasatinya saat mood kok nggak mood ya? Paling aku cari kegiatan lain dulu, ngapain gitu. Tapi dalam sehari itu pasti, misalnya hari ini harus kerjain gitu, harus kelarin. Ya udah aku pasti kerjain hari itu, cuman jamnya mungkin aku nggak bisa atur. Misalnya siang lagi nggak mood, ya udah dipindah malam gitu aja sih, simple. Refresh dulu, cari kerjaan yang lain, YouTube-an. Apa yang membuat Rio happy saat mengerjakan aransemen? Yang membuat happy pada saat aransemen adalah aransemennya itu sendiri, karena kebetulan aku tuh seneng banget sama musik gitu ya. Yang bikin happy aku satu-satunya ya musik di luar keluarga gitu. Jadi saat aku udah nemuin hobiku terus dibayar lagi,
apalagi yang harus aku minta. Ya udah, itu sih yang paling bikin aku happy. Emang aransemen bikin aku happy, dibayar juga bikin aku happy. Ya udah. Oke. Misalnya nih ada yang mau buat aransemen. Pengen di aransemen Rio menyeleksi nggak? Oh, saya lihat lagunya dulu deh. Aku sih enggak sih, bebas sih. Bebas. Kalau mixing, kadang orang kan ada lempar data mixing juga ke aku selain aransemen. Kalau mixing aku seleksi dulu. Kalau rekamannya berantakan aku enggak. Oke. Saya ingin tanya nih ya, kalau yang aransemen, orang merequest aransemen, kemudian dibanding yang Rio dengan mendengar lagu tersentuh, kemudian pengen aransemen sendiri dengan yang dari dalam hati, beda nggak jadinya? Jadinya beda pasti beda. Tetap lebih keluar yang Rio sendiri mau. Pasti. Jadi antara request pasti dan beda. Mood yang dari dalam hati, hasilnya berbeda. Pasti beda. Soalnya kebanyakan klien requestnya mirip-mirip gitu-gitu aja, dia pasti terinspirasi dari musik lain gitu yang sejenis. Dia bilang request dong kayak gini gitu, misalnya aku kemarin ada dengar si penyanyi A, si penyanyi B, atau band A, band B, bikin dong kayak gini. Akhirnya jadi sama-sama aja gitu kalau klien yang minta. Tapi sementara kalau kita sendiri kan sebagai produser berpikir gimana caranya nggak mirip sama orang lain, gimana caranya nih yang penting liriknya, penyanyinya nyampe, pesannya sampai. Sebenarnya kayak gitu sih. Bedanya di situ. Nah, sekarang profesi yang Rio jalanin ya sebagai musisi dan arranger, itu apakah memang itu udah mimpi Rio? Atau masih ada keinginan atau mimpi yang misalnya jadi politisi atau apa? Enggak. Udah, itu aja. Udah ya? Udah, itu aja. Terima kasih banyak Rio. Terima kasih. Udah nih, pendek banget. Oh, lagi ya? Kurang panjang Rio ya? Enggak panjang. Terima kasih sekali sudah berbincang-bincang bersama. Saya ingin memberikan Rio. Apa nih? Thank you diterima. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan bincang-bincang saya bersama Rio Ricardo. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, atau komen pada video sebelumnya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dah.